Oke teman-teman, di video kali ini akan saya update kondisi solar power bank yang udah saya buat di 5 apa 6 bulan kemarin ya teman-teman. Saya juga udah lupa, di sekitar bulan Februari gitu ya. Kondisinya udah seperti ini ya. Ini warnanya udah agak kekuning-kuningan di sini. Ini catnya juga udah banyak yang menggelupas ya. Ini sebelumnya pernah copot ini. Saya lem kembali kayak gini. Ini akan saya copot lagi nanti dan akan saya lem ulang ya. Dan ini teman-teman, kalau kalian lihat ini solar panelnya udah agak menurun ke bawah ya. Posisinya udah nggak di tengah lagi. Dan yang paling parah juga ini teman-teman, layar LCD-nya ini udah buram sekali teman-teman. Angkanya udah nggak kelihatan ya teman-teman. Kelihatan dikit aja tapi nggak terlalu kelihatan angkanya. Oke, dan ini akan saya ganti pakai USB Type-C nantinya. Mungkin hari ini akan saya servis ya teman-teman untuk solar power bank ini. Dan untuk layarnya ini, modul power banknya udah saya beli ya, yang punya layar seperti ini. Dan mungkin sekalian juga saya bakal ganti modul yang ada di dalam, karena itu udah agak bermasalah juga sepertinya. Oke, akan saya servis ini, dan saya bakal sambung videonya nanti setelah servisnya selesai. Oke teman-teman, seperti ini penampakannya teman-teman setelah saya servis ya. Bodinya saya udah cat ulang ya. Cat-cat yang menggelupas sebelumnya udah ketutup juga. Emang sih nggak kelihatan kayak baru-baru banget ya, karena emang ya ada yang udah nempel itu debu-debunya, nggak bisa di itu lagi. Dan ini juga udah ada apa itu ya, calar-calarnya. Cuma layar LCD-nya ini aja belum saya ubah ya, belum saya ganti. Tapi lumayan hidup, meskipun terkadang dia agak ngeblur ya. Ada beberapa angka yang nggak kelihatan ya. Kalau kayak 14 ini kelihatan. Tadi saat di 18 dia nggak kelihatan 8-nya itu. Nah ini udah saya ganti ke USB Type-C. Ini udah saya rapikan. Tadi belepotan lemnya di sini. Ya, yang lain ini seperti biasa aja. Oke, karena hari ini mendung ya, nggak ada panasnya. Ya bukan hari ini sih, sore ini. Karena tadi saya di luar ngecat ini, jadi saya nggak bisa ngecas baterainya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja update untuk solar power bank saya pada video kali ini. Oh ya teman-teman, selang 3 hari setelah saya menyervis solar power bank saya, ini modul power banknya malah datang ya teman-teman. Saya beli 2 yang seperti ini, yang ini cadangan aja. Nah yang satunya lagi itu saya udah rakit ke papan PCB solar power banknya ya. Ini papan PCB yang masih kosong, belum kepake, karena sebelumnya itu kan saya nyetak PCB-nya 5 ya teman-teman, 5 keping di jlcpcb.com ya. Kelihatan seperti ini ya teman-teman. Itu layar LCD-nya udah saya pasang juga ke solar power bank-nya. Nah itu udah pakai layar yang baru, cuma modulnya itu masih pakai yang lama. Dan mungkin akan saya pasang ini ke power bank-nya, karena modul yang lama itu udah agak ada masalahnya ya. Arusnya itu kayak pelan banget ya teman-teman. Jadi ngecasnya jadi pelan memakai modul yang lama. Saya nggak tahu masalahnya apa. Oke, akan saya ganti sekarang dan nanti akan saya videokan setelah ininya saya pasang. Oke teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya oprek-oprek ini ya, modul yang lama ini. Nah ternyata yang bermasalah itu ada sebuah transistor yang di sini teman-teman, yang di sebelah induktornya ini. Ini saat saya ngecas ini tadi ya teman-teman, pakai USB Type-C nya, saya ukur dia pakai multimeter arusnya
Ini saat saya pencet-pencet transistornya ini, itu arusnya turun naik gitu ya teman-teman. Saya menyimpulkan ya kemungkinan transistor ini yang rusak. Nah, mungkin saya bakal solder ulang transistor itu. Siapa tahu masalahnya cuman soldernya retak atau longgar gitu ya teman-teman. Oke, akan saya copot dulu ini modul yang lama dan akan saya perbaiki. Oke teman-teman, ini transistornya udah saya solder ulang dan induktor ini juga saya solder ulang ya. Mungkin saja kaki induktornya ini kendor juga menyebabkan arusnya itu turun drastis ya. Ini akan saya rakit kembali dan akan saya coba lihat arusnya setelah ini. Apakah arusnya itu lebih besar atau sama aja. Ya kalau sama aja sih saya bakal tukar sama modul yang baru itu aja ya. Oke. Nah teman-teman, akhirnya arusnya itu lumayan besar ya teman-teman. Ini di 511 mA di 12 volt ya. Karena ini sumbernya dari baterai 3S. Saya memakai alat ini yang saya pernah videokan. Kalau di sini dia di tegangan 12 volt itu 500 mA. Kalau udah diturun ke tegangan 5 volt di sini, dia bisa jadi 1 ampere ke atas ya. Nah, itu normal ya teman-teman untuk mengecas baterai lithium menggunakan modul seperti ini. Nah, tadi sebelum saya memperbaiki transistornya itu arusnya di sini cuman 100-an miliampere. Terkadang nggak sampai teman-teman. Kira-kira 80 miliampere kayak gitu di sini. Nah, mungkin benar itu transistornya ada sedikit kendor. Nah, powerbank ini saat dicas di atas itu sering jatuh juga. Entah itu jatuh terkena angin atau dikacau sama hewan. Oke. Sepertinya saya cuma mengganti LCD-nya aja. Ini LCD-nya udah yang baru ya teman-teman. Itunya masih terang, nggak ada yang ngeblur ya. Oke teman-teman, ini dia malah lebih naik lagi ya teman-teman. Sampai di 748,47 miliampere di tegangan 11,5 sekian volt ya. Ini udah menurun baterainya. Itu saya hitung-hitung kalau dikonversi ke 5 volt, arus yang di sini bisa sampai 1,7 ampere. Nah, itu emang normal sekali. Untuk sebuah modul yang seperti ini bisa sampai dia maksimalnya bisa 2 ampere sih sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman tadi yang saya rakit. Nah, mungkin ini akan saya simpan dulu sebagai cadangan aja. Kapan-kapan modul yang di bawah itu rusak, saya bisa langsung ganti aja ke sini. Oke, nah segitu aja ya teman-teman update untuk powerbank solar panel saya pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye.